Bisnis. Bicara seputar bisnis. Kita akan membahas tentang UMKM yang bergerak di bidang kriya, handcraft, dan kalau pengen tahu, dibuatnya hanya dari bambu. Oke, gimana kalau kita panggil aja? Semuanya udah gak sabar? Kita panggil kan? Pengusaha kita kali ini atau narasumber kita kali ini, silakan masuk. Ini Akang, cuman dari bambu yang biasanya dibikin saung, dibikin penyangga rumah atau sebuah konstruksi bangunan, sekarang dibikin menjadi sebuah kriya gini, dan lo tahu omsetnya berapa? Nyampe di 500 jutaan per tahun. Oh my god. Serius tuh, Kang? Jangan jawab dulu. Ini caper atau calon entrepreneur? Belum tahu ini sosoknya, ini namanya siapa sih? Mangga Kang, perkenalan diri dulu. Nama, alamat, cita-cita, buat hobi, makanan kesukaan, minuman kesukaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adang Muhyiddin sebagai owner dari Firage Awi atau orang Sunda disebutnya Pirage Awi. Itu. Eta, pertanyaan saya pertama kali, iya teh macamnya Firage Awi atau Pirage Awi? Firage artinya naon teh? Teu aya Firage mah. Berarti Virage-nya di Sunda naon teh? Oke, daripada kita bertanya-tanya, nanti langsung kita tanyakan langsung dengan ownernya atau Kang Adang. Oke, ya, Kang. siap. Awal mula Akang terjun di usaha bambu ini? Awalnya dari mana sih? Usaha awalnya, kalau jujurnya tahun 2009 saya bangkrut. Itu akhir hidup di jalan, jadi secingkatnya 2009 saya bikin 2006 saya bikin usaha, 2009 saya bangkrut, akhirnya saya hidup di jalan itu. Dan kenapa ke bambu? Karena di jalan banyak bambu. Dari situ saya mulai, ini bambu banyak nih, kenapa nggak dimanfaatkan? Nah, dari situ sih awalnya saya bergerak di bambu, dan makanya saya ingat 30 April 2011 saya mulai mengenal bambu. Titik awalnya tuh di situ. Iya. Sampai tahu sampai masih ingat 30 April 2011. Berarti sudah sekitar 9 tahun. 9 tahun. Sebelumnya usaha apa gitu, Kang? 2006 sampai 2011. Saya kan backgroundnya di logam ya. Saya lulusan metalurgi. Kemudian bergerak di logam, konstruksi juga. Saya sampai punya beberapa cabang di beberapa daerah. Ya 2009 semuanya habis. Bentar, metalurgi itu ilmu tentang logam. Itu metal ya. Itu metal ini, metalurgi. Pentalurgi, ilmu logam. Dari situlah mulai 2009 saya semuanya habis, apa yang saya punya semuanya habis semua. Akhirnya saya diam di jalan. Kenapa? Karena ya banyak yang ngejar ke rumah. Akhirnya ya diam di luar aja lah. Takut ya, banyak debt collector ke rumah. Oke. Kang, berarti Akang sebenarnya menguasainya dalam metalurgi. Iya. Nah, sekarang gimana ketika Akang terjun di sini dan Akang ini bisa disebut apa? Bambu lurgi, bambu. Ilmu tentang bambu yang mungkin apakah Akang sudah punya ilmunya sendiri? Ada ilmunya nggak sih, Kang? Ya sebenarnya nggak ada sih, tapi kan kalau misalkan saya kan dari metalurgi itu mempelajari material, bukan hanya logam. Ya. Jadi saya juga mempelajari plastik, kayu, bambu juga. Nah dari situ mulai. Ini bambu kan selama ini di Indonesia itu nggak ada harganya ya, malah dianggap, makanya ada idiom, ada istilah orang yang bergerak di bambu itu orang-orang miskin. Nah dari situ loh saya harus kaya dari bambu. Makanya saya ilmu metalurgi yang saya pelajari itu diterapkan di bambu. Implementasikan ke bambu, betul itu. Makanya apa yang kita buat itu beda dengan orang lain. Itu. Nah kalau Akang sendiri titik baliknya di mana Akang tuh ngerasa ini tuh menjanjikan gitu. Bambu itu menjanjikan, kapan sih Kang? Jadi kan dari 2011 itu saya kan ngelihat produk-produk dari bambu ya, itu biasa-biasa aja, alat musik biasa, seperti itu kan, angklung, celempung atau apalah. Nah saya pengen bikin sesuatu yang beda. Itu akhirnya saya beralihlah ke alat musik. Makanya saya berani mengklaim biola bambu ini yang pertama di dunia ini. Dan ini belum ada dimanapun di dunia, cuma saya yang punya dan saya yang menciptakannya. Wow. Itu sih. Emang pertama kali nih? Iya, ini pertama, dan kita udah ada hak patennya. Kita ada hak paten. Iya, kita udah punya juga. Kemudian kita beralih, kan selama ini kebetulan saya juga kan sampai sekarang nggak bisa main alat musik ya.
Itu. Jadi, nah dari situlah saya mulai, kalau misalkan ada yang nanya, ini bisa dimainkan nggak? Karena saya bisa, tapi kan saya nggak bisa memainkan. Yang penting ada bunyi, ngek gitu aja kan ya. Akhirnya saya ketemu di Braga. Makanya tadi pas ngomong Braga, saya ingat di Braga itu ada tukang parkir lagi main gitar, lagi main biola. Saya bilang, bari nggak saya bayar 50.000 untuk memainkan biola saya. Dia mainkan, saya upload ke YouTube. Akhirnya ada ditelepon sama Kementerian Perdagangan. Langsung. Iya, langsung itu dalam waktu 2 bulan ditelepon. Bisa nggak pameran di Java Jazz Festival? Wow, Java Jazz Sempat Festival. diundang ke. Iya, saya udah tampil di Java Jazz Festival, pameran juga di Java Jazz Festival itu tahun 2012 sampai 2014 saya di sana. Akhirnya sampai ke luar negeri lah, sampai keliling-keliling luar negeri itu awalnya dari biola, kemudian kita bikin gitar, bass, drum, akhirnya kita sekarang punya grup musik namanya The Bamboo Essential, dan itu satu-satunya di dunia semuanya alat musik musiknya bambu. dari bambu. Iya. Nah, baik lagi. Pertanyaan tadi pas menjelaskan nama si brand ini sendiri, Pirage Awi. Iya. Pirage Awi atuh. Kalau langsung nama pastinya bilangnya Pirage Awi. Iya. Kenapa pakai huruf P? Iya. Jadi itu ada cerita sih. Jadi semuanya kita bikin dari pengalaman lah. Ingat 2012 saya pameran di Bandung, namanya di Geraha Manggala Siliwangi, tahu kan tempatnya? Di situ saya pameran, pertama kali saya pameran di situ. Dan ada seorang pembeli yang dulu masih harga biolanya 400.000. Tahun berapa? Tahun 2012. Iya. Dia tanya, harga ini berapa? 400.000 kata saya, kata anak-anaknya. Karunya Pak, beli Pak, karunya. Gitu. Dibeli karena kasihan. Ya Pak, gitu. Terus kayak, ini mahal, Pirage Awi, nih mahal, yang kacang bengar, gitu. Mulai dari situ lah mikir, tuh aing tingali sih ya, gitu. Akhirnya ya jadi merek lah Pirage Awi, tapi pakai P biar kita ya ke English-Englishan lah. Gitu. Pirage Awi. Kan orang Sunda mah Vespa-nya. F teh jadi P. Iya. Paris Panjapa KBWP KB teh. KBP. Tapi ini ketika ini masuk ke mungkin nanti ekspor, kita tidak usah memberitahu mereka bahwa dibacanya Pirage. Nggak usah, terserah mereka aja ya. Terserah mereka ya. Terserah mereka. Bisa Bisa Pirage Pirage. bilang Pirage. Oke. Oke sih. Langsung Pirate tadi kan ya? Ya, Pirate. orang-orang kan ngomong pirate. Ya iyalah, pirate lah. Keren sih. Keren banget. Kang, kalau sekarang pengen nanya, kalau sekarang waktu dulu itu 400.000, kalau sekarang di berapa Kang? 2,5. 2,5. Dan di Indonesia cuma 5 orang yang di Indonesia yang punya di Indonesia. Barangnya berarti cuma ada 5 Enggak, di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia yang beli cuma 5 orang. orang. Iya. Produk dari Pirage Awi ini. Iya, di Indonesia. Emang dibikin terbatas aja. Enggak, 99% kita jualnya keluar. Itu. Oke, berarti katakanlah kuota untuk di negara sendiri atau di Indonesia? Enggak, yang tertarik pembelinya cuma 5 orang. Mahal, cenah. Oh, mahal. Tapi buat bagi orang ya. Tapi buat gua tuh ini tuh murah banget dan kita tuh sebenarnya pengen harusnya tuh campaign tentang ini tuh buat Indonesia, ini cuma ada di Indonesia, dan lu 2,5 itu kalau saya musisi juga, maksudnya saya ngeband juga, dan bass saya juga bisa 3,2. Ini biola yang notabene cuma ada di Indonesia, hanya 2,5 juta, tapi peminatnya hanya segelintir orang. lebih diapresiasi dari luar gitu. Iya, di luar. Betul. Iya. Nah, Kang, sebenarnya pertanyaannya ada 2. Apakah yang tertarik untuk menjadikan bambu ini sebagai barang-barang seperti ini tuh, apakah hanya Akang saja atau ada yang lain juga? Kompetitor. Nah, kalau ada, sebenarnya apa sih yang membedakan barangnya punya Akang dengan kompetitor Akang? Justru kalau yang pertama saya bergerak itu nggak ada kompetitor. Makanya berjalannya waktu, karena bermain sendiri nggak enak ya, lari sendiri nggak enak. Makanya kita buat kompetitor, makanya kita buat pelatihan ke masyarakat. Makanya saya sering
udah hampir ke 20 kota di Indonesia saya ajarkan untuk membuat alat musik. Biar ada kompetitor, biar rame lah. betul, biar ada persaingan. Biar kita larinya enak. Ini jatuhnya adu domba sih. Bener sih? VOC. Tapi ini bener-bener satu pengusaha yang bener-bener di luar nalar kita, out of the box, karena kompetitor dibuat oleh dia sendiri. Betul. Buat keuntungan sendiri. Itu coba, bener. Oke Kang, ini tuh kan produknya banyak ya. Saya lihat di sini ada tumbler, terus ini tuh ada celengan, biola, jam tangan, terus ada meja juga. Enggak ini punya studio RB. Oh, punya studio RB. Iya, Sorry. maaf. Nah, Kang, ingat gak Kang pertama kali produk apa yang dibikin terus dijual terus dapat jadi angka berapa sih? Biola. Itu. Iya, yang pertama dibeli oleh orang Jepang. Itu yang pertama. Dibelinya sama orang Jepang. Yang pasti Java Jazz Festival itu 2012 itu banyak yang nawar ke bass bambu kita, gitar banyak yang nawar. Cuma kita nggak berani jual. Itu soalnya kan ya kita juga kaget, kita ngomong asal mereka nggak nawar. Itu udah bener enggak gitu kan. Ya makanya biola pun waktu pertama saya jual kayak ngomong 3 juta. Dibayar 3 juta. 3 juta itu DP awal. Ini 3 kali pembayaran. Padahal gitu kan Kang. Yang bisa jadi 25 juta kan. Benar terjadi. Jadi jadi tidak jadi melestarikan nama Indonesia atau gitu mah. Oh berarti biola. Angka 3 juta biola yang pertama kita buat. Ya sayang sih ya, kalau bass kita ada juga yang pertama kita buat setelah biola akhirnya terjual, yang pertama akhirnya bass, gitar, drum kita nggak jual. Yang pertama kita buat, kita simpan buat nanti bikin museum. Oh. Ngomong-ngomong museum, sudah ada baru rencana atau emang museumnya sudah ada? Mau suatu saat saya kan pengen, kan orang-orang pengennya mengisi sejarah ya. Iya. Pengen buat sejarah. Makanya suatu saat saya di Indonesia pengen terkenal, pengen buat sejarah. Yang pertama lahir alat musik modern dari bambu itu dari Indonesia. Gitu. Sejarah itu yang menulis orang lain ya, tapi yang membuat kita sendiri. Iya. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Kang Adang. Keren banget. Itu penonton tinggal tilu kursi yang kusorangan. Goleran yang guna badannya bayarnya tilu tiket. Tilu kursi ayo nonton Hunter ya. Ada sare siapa? Ada sare kacau. Lanjut Sobat Caper. Lanjut ya Kang Adang. Ya, siap. Setiap membangun bisnis tuh udah pasti ada kendala. Bisa diceritakan nggak? Bisa berbagi nggak? Kalau kendalanya karena kan saya tuh waktu pertama bergerak ke bambu saya nggak tahu tentang bambu, apapun tentang bambu saya nggak tahu. Terus saya nggak tahu juga tentang alat musik. Itu yang bikin yang pertama itu, makanya saya belajar di Google ya, Mbah Google ya. Saya belajar Mbah Google itu sampai 3 tahun saya belajar. Belajar untuk menguasai alat musik? Bukan. Atau ngeproduksi alat musik? Bukan, jadi pengen tahu tentang bambu. Tentang bambu. Oh, nah, mulai pengen tahu tentang bambu, terus pengen tahu tentang biola. Yang pertama kan biola yang dibikin kan. Terus saya pengen tahu juga dari mana keluarnya suara itu. Makanya sampai saya tahu ada resonansi, ada teknik fisika, ada teknik desain produk, ada teknik mesin. Itu dari alat musik itu belajar dari Google, dari situ. Jadi saya nggak punya guru, guru saya Mbah Google. Berarti Akang tuh belajar sendiri ya, otoriter berarti ya? Otodidak. Oke. Berarti Akang sama 3 tahun berarti guru tuh Mbah Google? Iya, berarti 2 tahun terus saya belajar terus. YouTube. Iya, makanya waktu pas tahun 2012 ada yang beli pun nggak yakin. Ini layak jual nggak sih gitu. Itu karena kan belajar. Berarti masih sempat ada rasa ragu. Iya, ragu gitu. Soalnya kan nggak bisa main alat musik gitu kan. Terus bunyi setelah belajar ya akhirnya ternyata ada teknologi untuk tahu nadanya itu. Ada teknologi ya ternyata ya kita dipermudah semuanya dengan teknologi juga. Ternyata itulah yang membuat. Iya. Berarti guru Akang itu adalah Mbah Google. Tanpa sepengetahuan Akang, kita sudah undang Mbah Google. Mbah Google diundang ya. Biasanya soal kejutan gitu. Biasa surprise kan mau lebarannya. Oh iya. Karena lagi surprise. Kang, ya, siap. Pengen nanya nih Kang. Akang teh kenapa sih Kang bisa bertahan
di apa ya, di usaha ini gitu? Jadi gini ya, kalau saya kan selalu orangnya selalu optimis ya. Itu, jadi nggak pernah dalam kepala saya ada kata-kata pesimis. Itu berapa kali pun saya mengalami hal-hal yang orang lain, menurut orang lain tuh sampai merinding. Aslinya KDA. Itulah ya, sampai beberapa kali yang menurut orang lain itu benar-benar luar biasa, seperti misalkan maaf ya, bukan berarti sombong ya. Saya pernah kuliah juga S2 di Jerman juga. Saya tahun 2000 saya berangkat ke Jerman. Itu saya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Jerman, hanya bisa bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Tapi saya berangkat. Saya yakin dengan bantuan Allah, insya Allah saya bisa balik lagi ke Indonesia. Minimal jeleknya dideportasi, seperti itulah. Saya kebayang pikir macam-macam lah gitunya, kumangke lah gitu kan. Misalkan karena gua kan di Jerman paling dibalikin gitu kan. Paling deportasi gitu kan. Makanya berangkatlah ke Jerman. Akhirnya di Jerman nggak punya duit. Itu akhirnya kerja gelap di sana juga, memakai paspor visa orang lain di sana. Itulah seperti itulah, makanya saya sih enteng aja, pulang ya pulanglah ke Indonesia. Yang penting sudah merasakan Jerman ya. Iya kan gitu lah. Iya. Jerman luar negeri kan sanes jenderal sudah. Sanes ternyata luar negeri. Ya itulah, akhirnya sampai kuliah di sana S2, lulusan tercepat S2 alhamdulillah. Wow. Akhirnya setelah kuliah diterima kerja di Jerman, 3 tahun saya di sana, punya karyawan, punya anak buah ya di suatu perusahaan besar di Jerman. Itu tapi tahun 2006 saya pengen, kenapa enggak sih membangun Indonesia, pulang ke Indonesia, ya itu bangkrut lah akhirnya. Tapi itu ujian dulu berarti Kang ya. Iya, makanya saya yakin sih pasti bisa kalau kita mau pasti bisa gitu. Jangan pesimis lah. Berarti ketika pada titik terendah Akang yang tadi ketika di tahun 2009 itu tuh berarti tidak ada dalam hati Akang mah hopeless lah, kudu kumaha gitu, nggak ada. Tenang aja. Have fun, happy ya. Aman lah gitu. Nah Kang, pengen nanya nih, ketika permasalahan pandemi saat ini nih, tahun kemarin dalam 1 tahun, apakah ada perubahan atau ada kena imbas gak, ada impactnya gak sih ke usaha ini Kang? Iya kemarin juga pas pertama kita kan kebetulan pas Maret itu kita ada mau bikin MOU ya dengan India dan dengan Malaysia. Itu inget tanggal 9 Maret. Dan saya tanggal 21 Maret saya harus ke India dan ke Jerman juga tanggal 21. Tapi tanggal 18 lockdown gitu kan. Itu dan saya udah invest mesin, udah itu untuk itu, ternyata semuanya gagal. Itu bahkan selama 5 bulan pertama itu benar-benar otak itu diperas gitu kan. Selama 5 bulan pas pandemi. Ya alhamdulillah lah. Setelah 5 bulan mulai mikir lagi, kalau saya seperti ini terus pasti saya mati. Makanya yang bertahan kan yang kuat ya. Iya. Nah dari situlah saya mulai harus bikin inovasi baru. Ya alhamdulillah sekarang bangkit lagi dan sekarang mau bikin lagi galeri gitu itu. Keren banget. Nah sekarang kita bakal bahas ini, bro. Apa aja sih yang udah didapat sama Kang Adang itu di bisnis atau usaha? Betul. Nah Kang, saya lihat dari waktu kita masuk udah banyak penghargaan nih, 1, 2, 3, 4, 5 dan mungkin 6 dan mungkin lebih banyak daripada ini. Ini apa aja sih Kang, boleh diceritain Kang? Kalau ini yang lokal ya. Yang lokal saya bawa, yang lokal. Jadi kita dapat penghargaan dari gubernur juga pernah. Kemudian dari dinas-dinas juga kita pernah juara juga itulah. Itu yang lokal lah. Kita juara pertama. Ini ada nih, Murdi nih. Ya, kita dapat Museum Rekor Dunia Indonesia, bro. Murdi. Oh, bukan Murdi. Ya. Kita dapat 2 rekor muri. Yang pertama rekor dunia untuk orkestra bambu terbanyak di dunia, 432 pemain itu. Kemudian kita juga dapat rekor apa? Itu di mana? Itu di Bandung kita bikin itu ya. Jadi 432 dari beberapa negara kita main di Bandung, memainkan alat musik gitu, dari beberapa daerah kita mainkan, kita bikin lagu Halo Bandung dengan orkestra. Itu rekor dunia itu. Kemudian jadi kita dapat 2 rekor dunia dari muri, kemudian kita dapat 7 rekor dari ori juga, kemudian dari luar juga kita dapat juga dari Malaysia. Kebetulan kita kerjasama juga dengan Malaysia dan dengan Rumania. Gitu. Jarambahnya? Jarambah. Jerman, India, Rumania.
Hebat. Tenang aja, tenang aja. Kalau di sana nggak kuat ya paling deportasi. Tetap pegang prinsip pegangannya. Ya merah duit deh deportasi. Bisa nepi ke Indonesia mana dia. Sekarang ini Kang Terakhir. Kiat-kiat biasanya. Ya, apa sih kunci kesuksesan Akang dalam bidang usaha ini Kang? Kalau misalkan kita buat sesuatu itu harus yang beda. Itu ya, jadi inovasi. Kita buat sesuatu yang beda. Kalau misalkan sama, kita masa bisa bisa bertarung dengan yang lebih besar kan seperti itu. Tapi kalau misalkan nggak ada yang dari luar, itu kita sebagai pionir. Kalau yang pionir itu selalu dikenal. Nah, itu ya. Makanya kenapa saya selalu bikin sesuatu yang baru, bikin sesuatu yang pertama. Karena itulah kunci dari IBC, kunci dari Virage AW. Itu yang selalu yang pertama. Itu. Oke, selalu menjadi yang pertama. Keren banget buat Kang Adang. Tapi bro, kayaknya masih ada ya. Jika namanya Nudi sumputkeun ya mah, ti Akang teh kayaknya masih ada satu kunci kesuksesan. Cikang balaka kayaknya. Balaka dong. Jujur gitu. Jujur dong kepada kita. Tapi teh jujur abi. Tapi sih selain kita juga harus membuat sesuatu yang baru, inovasi gitu kan, kreativitas, teknologi juga, dan kita juga harus berkolaborasi menjadi dengan suatu wadah ya. Kita juga kan harus membutuhkan silaturahmi dengan orang lain. Itu sebagai suatu pelajaran juga buat kita. Alhamdulillah kami bekerja ikut juga tergabung dalam rumah BUMN RB Bandung. Itu yang membuat kami bisa kemana-mana. Masih betul, masih selalu dengan RB, kemana-mana selalu dengan RB Bandung. Nah, buat para entrepreneur muda atau entrepreneur yang baru mau mulai usahanya, jangan lupa dengan RB atau Rumah BUMN Bandung. Nah, pasti di sini masih banyak yang penasaran bagaimana kisahnya Kang Adang ini dengan Virage AW-nya setelah tergabung, betul, bisa bergabung, dan setelah bergabung dengan RB Bandung, pasti masih penasaran? Kudu penasaran. Kudu penasaran. Karena besok akan ada lanjutannya di channel Rumah BUMN Bandung. Oke, nah sekarang kita sudah di penghujung acara. Terima kasih buat Kang Adang. Nanti kita ketemu lagi besok Kang. Siap. Ada dia kalinya atau bareng nginep di dia? Tiga kemana? Di luar. Oke, terima kasih yang udah nonton dari tadi channel Badolor Picture. Like, comment, and subscribe, dan share video ini jika ini sangat bermanfaat untuk kalian. Oke, kita masih ada di Bisnis Bicara Seputar Bisnis. Saya Gary Permata. Saya Rizky Bangki. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.